Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan-ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita menyampaikan informasi tentang Syu'bah Lughah di Ma'had Ali Imam Bukhari. Barangkali nanti orang bertanya, apa itu Syu'bah Lughah? Syu'bah Lughah itu salah satu jenjang di Ma'had Ali Imam Bukhari. Karena jenjangnya hanya ada dua, antara Syu'bah Lughah atau kemudian nanti syariah. Kemudian apa sih Syu'bah Lughah ini? Maksud dari Syu'bah Lughah ini, Syu'bah Lughah kalau di beberapa tempat yang lain nanti ada namanya tahasus, ada namanya kelas eksperimen, ada lagi nanti di tempat lain namanya i'dad lughawi dan lain sebagainya. Tujuannya semuanya mempersiapkan mahasiswi agar kemudian mereka mampu, agar kemudian nanti mereka siap untuk mengikuti perkuliahan di jenjang syariah, jenjang setelah dari Syu'bah Lughah ini. Itu tujuan dari adanya Syu'bah Lughah ini. Kemudian nanti barangkali ada yang bertanya, kalau misalkan nanti saya daftar, kemudian saya diterima di Ma'had Ali Imam Bukhari, seberapa lama saya kuliah? Jawabannya, nanti ketika daftar di Ma'had Ali Imam Bukhari, lalu kemudian diterima, dan diterimanya di Syu'bah Lughah, kemungkinannya hanya ada di Syu'bah Lughah 1 atau di Syu'bah Lughah 3. Kalau kemudian di Syu'bah Lughah 1, berarti nanti mahasiswi akan mengikuti perkuliahan tambahan selama 4 semester, berarti 2 tahun. Sebelum nanti masuk ke jenjang selanjutnya di jenjang syariah. Kalau kemudian dia masuknya dan diterimanya di Syu'bah Lughah 3, berarti nanti dia harus mengikuti perkuliahan selama 2 semester. Ketika selesai, baru kemudian nanti dipersilahkan untuk melanjutkan ke jenjang syariah. Kemudian basis dari pembelajaran di Syu'bah Lughah. Basis dari pembelajaran di Syu'bah Lughah ini adalah penguatan bahasa Arab. Penguatan bahasa Arab ini yang kami pilih itu kemudian menggunakan kurikulum berbasis Arabiyah Baina Yadaik. Arabiyah Baina Yadaik, di mana kemudian hal ini kita wujudkan dalam seminggu di Syu'bah Lughah 1, Syu'bah Lughah 2, pembelajaran Arabiyah Baina Yadaik ini sampai 18 jam seminggu. Padahal total pelajaran itu 40 jam seminggu. Ketika nanti dia masuk di Syu'bah Lughah 3 dan di Syu'bah Lughah 4, baru nanti kemudian porsinya agak berkurang. Karena kita sudah yakin kemampuan bahasa Arabnya semakin bagus, sehingga kemudian di Syu'bah Lughah 3 dan Syu'bah Lughah 4 hanya 8 jam seminggu. Karena memang penekanannya adalah penguatan dari sisi bahasa Arab. Hal itu nanti masih ditambahkan dengan seperti nahwu, seperti sorof, di mana porsinya itu sangat besar. Bagaimana di Syu'bah Lughah 1 dan Syu'bah Lughah 2, nahwu dan sorof itu masing-masing 4 jam. Dalam 1 minggu itu 4 jam. Baru nanti di Syu'bah Lughah 3, Syu'bah Lughah 4 ada sedikit perubahan. Nahwunya tetap 4 jam, lalu kemudian sorofnya jadi 2 jam. Hal ini menunjukkan bahwa memang dipersiapkan bahasa Arabnya agar lebih kuat, sehingga nanti lebih mampu bahasa Arabnya, dan otomatis diharapkan bisa mengikuti perkuliahan di jenjang selanjutnya, yaitu di marhalah syariah itu sendiri. Terkait dengan Ma'had Ali, yang lain yang bisa kita sampaikan adalah terkait dengan kurikulumnya. Di samping penekanannya pada bahasa Arab, mahasiswi di Syu'bah Lughah kita upayakan untuk dibekali dengan ilmu syar'i yang cukup. Karena ilmu syar'i yang mendasar yang cukup akan menjadi modal bagi dia jika kemudian dia melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Begitu juga sebagai modal dalam kehidupannya setelahnya. Karena itu, selain dari Arabiyah Baina Yadaik, bahasa yang sudah kita tekankan sebelumnya, ada tambahan pelajaran dari hadis, kemudian ada tajwid, kemudian juga ada tauhid, begitu juga kemudian ada halaqah Al-Quran ya. Itu kemudian poinnya di Syu'bah Lughah 1 dan Syu'bah Lughah 2. Di Syu'bah Lughah 3, pelajaran syar'inya semakin banyak seiring dengan berkurangnya porsi pembelajaran Arabiyah Baina Yadaik. Sehingga pelajarannya nanti ditambah. Ada tafsir, kemudian ada ulumul Quran, ada akhlak, ada sirah nabawiyah, begitu juga nanti ada usul fiqh, kemudian juga ada ulumul Quran.
madah ini dan juga madah-madah yang lain, mata pelajaran yang lain, memberikan pendasaran kepada mereka. Dan komitmen kita berusaha membekali mereka dengan pembelajaran dasar, materi-materi ilmu syar'i dasar, dan kita mendasarkannya kepada kitab-kitab para ulama, baik pada masa ulama yang dulu, atau kemudian ulama-ulama yang belakangan, dan kita betul-betul menjaga kurikulum kita ini agar kemudian sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga kita harapkan manfaatnya dan hasilnya itu nanti terasa. Kemudian poin lain, ada nanti namanya tes akselerasi. Ketika mahasiswi diterima, maka diterima di Ma'had Ali, kemungkinannya dia itu diterima antara di Subbalughah 1, Subbalughah 3, atau kemudian langsung di syariah. Orang yang kemudian belum bisa langsung masuk ke syariah, dia merasa mampu, dia merasa bisa, tapi kemudian qadarullah nilai ujian tesnya tidak diterima, maka nanti setelah 1 bulan dia mulai kuliah, ada kesempatan nanti namanya ujian akselerasi. Ujian akselerasi ini memberikan kesempatan bagi yang kriteria di atas untuk tes lagi, tes yang kita adakan, agar kemudian dia ada kesempatan untuk langsung masuk ke jenjang syariah. Sehingga kesempatan itu terbuka lebar bagi dia agar pendidikannya lebih cepat dan juga kemudian lebih maksimal. Kurang lebih itu informasi yang bisa kita sampaikan terkait dengan Subbalughah di Ma'had Ali Imam Bukhari. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan bisa menjadi alternatif bagi orang tua dan juga bagi akhwat yang mencari alternatif tempat untuk kuliah, di mana kemudian basis pelajarannya adalah basis pelajaran ilmu syar'i yang penting dan tentu saja bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.